Jadi ada kata love di sini, ada kata love, ada kata praying, dan family. Jadi sebuah kekeluargaan yang dibangun dalam doa dan dalam kasih. Oke. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya tadi mengikuti novena untuk mohon penyembuhan. Ini kalau tidak salah tadi hari pertama yang akan berlangsung selama 9 hari. Saya sedikit memberikan pengantar sebelum kita masuk dalam permenungan kita ini. Tadi dalam novena kita berdoa untuk mereka semua yang sedang sakit. Kemarin kita merayakan hari doa bagi semua orang sakit yang dijatuhkan pada hari Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette Soubirous di Lourdes atau di Prancis. Dalam permenungan saya, kita berdoa bagi semua orang sakit, baik sakit fisik maupun sakit jiwa, dan macam-macam problema kehidupan kita yang sedang terjadi sekarang ini, juga khususnya di masa pandemi. Maka dimanapun kita berada, kita bersatu hati. Saya sekarang berada di kapel komunitas kami di Toronto, di negara Kanada, di mana saya sekarang mengemban tugas. Dan juga banyak kisah penyembuhan dalam kitab suci yang kita lihat. Penyembuhan, pengusiran setan, dan itu dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus. Bahkan juga dia menghidupkan orang mati. Semua yang gelap, yang jahat, tersingkir, berdosa, yang najis, disentuh oleh Yesus, disembuhkan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dibersihkan dari dosa-dosa. Ini sesuatu yang sangat mendalam. Yesus tidak hanya menyembuhkan luarnya, tetapi juga dalamnya. Pertanyaan yang mungkin kita perlu renungkan. Mengapa itu dilakukan oleh Yesus? Mengapa? Mengapa dalam seluruh sejarah pewartaan kabar gembira di mana Yesus datang berkarya, itu juga dalam sabda dan karya, dia selalu juga menyertai pengajarannya lewat tindakan, terutama mujizat-mujizat penyembuhan. Bukannya sakit fisik, tetapi juga rohani, bahkan juga pengusiran setan. Apa yang dilakukan Yesus ini sebenarnya tidak semua orang menerima. Ada yang menentang, ada yang tidak suka, bahkan juga menyingkirkan, dan akhirnya dia mati di salib. Maka saudara sekalian, saya mengajak kita semua pada hari ini merenungkan sabda Tuhan pada hari Sabtu ini, yang diambil dari Injil menurut Santo Markus, bab 8, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan sabda Tuhan ini. Boleh membuka kitab suci dari Markus, bab 8, ayat 1 sampai dengan 10. Ini kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya pikir di sini tidak sampai 4.000 ya. Jadi 4.000 saja mendapat makan. Mari kita bersama mendengarkan dan juga mungkin membaca bagi yang membuka kitab suci. Sambil memperhatikan apa yang terjadi dalam kisah ini. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?"
Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang itu mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita akan dengar kisah yang lain di Injil Matius ada, di Yohanes ada tentang pergandaan roti ini. Namun poin yang saya mau lihat di sini yang jadi bahan permenungan kita, apa yang ditulis pada ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara sekalian, kalau kita sedikit melihat kisah ini, karena ini bagi saya ada sesuatu yang bukannya menarik, tetapi menyadarkan kita akan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Situasi pada waktu itu digambarkan orang banyak mengikuti Yesus. Jadi mereka mengikuti Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan itu sudah terjadi selama 3 hari. 3 hari itu waktu yang lama. Dan tentu saja bekal mereka mulai habis. Jadi Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia melihat situasi itu. 3 hari sudah mengikuti, dan mereka mulai kehabisan makanan. Maka mereka tentu mulai akan merasa lapar. Dan Yesus tidak tega menyuruh mereka pulang, karena mungkin mereka akan pingsan di jalan. Karena dikatakan tadi, ada yang datang dari jauh. Yesus selalu mengajar dengan sabda dan tindakan. Jadi pengajarannya itu lewat pengajaran vokal, tetapi juga dengan perbuatan. Jadi 2 hal ini selalu menyertai pengajaran Yesus. Dan dia selalu membawa murid-muridnya, supaya mereka juga mengalami, bukannya melihat, tetapi mengalami. Saudara sekalian, kita tidak cukup tahu tentang Yesus. Kita harus mengalami Yesus di dalam hidup kita. Kalau hanya tahu, maka kita akan jauh relasinya. Kalau kita mengenal, kita berarti mengalami kehadirannya, maka banyak rahmat yang semakin akan memperkuat kita. Khususnya dalam masa yang tidak mudah sekarang ini, pandemi yang berkelanjutan, belum lagi bermacam-macam efek yang diakibatkan. Mental juga terganggu, pekerjaan, stres, dan macam-macam. Nah, yang menarik dalam kisah ini, Yesus memanggil para muridnya. Jadi dia tidak langsung membuat sesuatu, dia memanggil para muridnya. Ketika dia memanggil para muridnya, kan dia mengatakan kepada mereka, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, dan seterusnya. Tetapi mereka bilang, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Saudara sekalian, para murid yang mengikuti Yesus, yang melihat dan mengalami, ketika Yesus mengatakan kepada mereka, hatiku tergerak, dan melihat semua ini orang banyak, dan mungkin mulai lapar, para murid lalu mengatakan, nggak mau beli roti di mana untuk orang sebanyak. Ada sesuatu yang berbeda, apa yang dipikirkan Yesus dan dipikirkan murid. Murid berpikir tentang bagaimana beli roti.
Bagaimana kasih makan? Kita tidak punya kemampuan itu. Nah, di sini ada sesuatu yang hilang, yaitu mereka ternyata belum sungguh mengalami siapa Yesus itu, walaupun mereka sudah mengikutinya dan melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka berpikir justru bagaimana memberi makan, dan itu berarti usaha untuk bisa melakukannya, tanpa melihat Yesus yang mempunyai kekuasaan yang merupakan bagian dari pewartaannya. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu memberikan kepada kita kasih dan keselamatan, dan itu tampak bagaimana dia berbelas kasih, menyalurkan kasih itu. Maka saudara sekalian, kita melihat tadi dalam kisah Yesus mengumpulkan dari yang ada. Dia bilang, ada berapa roti padamu. Jadi dia kumpulkan apa yang ada. Dan yang ada itu berarti yang dimiliki. Karena kita sudah menerima karunia Tuhan sejak kita diciptakan, dilahirkan, diberi nafas kehidupan, diberi talenta, pikiran, kemampuan, kepandaian, dan masing-masing dari kita punya itu. Tapi mungkin kita sudah merasa ini biasa saja. Nah, kalau kita sudah merasa biasa saja, maka akibatnya kita akan mudah komplain, mengeluh, kurang selalu. Karena kita tidak melihat sisi karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis, gratia, anugerah. Coba pikirkan sejenak, kalau kita sekarang sehat semua, bisa bernafas. Tapi ketika kita sesak nafas, kita butuh oksigen, kita harus bayar mahal. Seperti yang terjadi dengan COVID. Lalu kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Tapi ketika kita bisa bernafas tanpa tabung oksigen, kita nggak merasa sesuatu yang kurang. Nah, disinilah ada yang kurang dalam hidup kita. Bersyukur atas karunia Tuhan. Bukan kalau kita sakit, lalu kita berdoa, seperti bernovena dan seterusnya. Sehat pun kita perlu berdoa. Membuka mata pagi hari, apa yang kita buat? Bersyukur atau langsung buka HP atau langsung makan? Kita bersyukur karena nafas ini diberikan. Ketika ini berhenti, semuanya selesai. Nah, saudara sekalian, di sini sebenarnya Tuhan mau mengingatkan. Dengan mengatakan ada berapa roti, kamu sudah punya apa? Karena Yesus tidak membuat seperti simsalabim, ya, apa yang kita punya. Dan mereka katakan ada 7 roti. 7 yang sempat mereka kumpulkan, tapi 7 itu dalam kitab suci adalah kesempurnaan. Nanti kita lihat 7 bakul yang terkumpulkan dari semua yang sudah makan. Kesempurnaan artinya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang percaya. Selalu akan mengalir kasih melimpah tak terbatas ketika kita membuka hati dan mau menerima kehadiran Tuhan. Nah, kita lihat proses bagaimana Yesus membuat pergandaan itu. Ini menarik sekali. Karena mungkin ini kadang-kadang kita lewati atau sudah jadi biasa. Roti itu dikumpulkan, dibawa kepada Yesus, dan dia mengambil 7 roti itu yang saya katakan tadi, ini angka kesempurnaan. Angka 3, angka 7, angka 10, seperti dalam 10 perintah Allah, ditulis dalam 2 loh batu, diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, 3 di sebelah kiri relasi dengan Tuhan, 7 di sebelah kanan relasi dengan sesama, 3 sempurna, 7 sempurna, digabung menjadi 10 kesempurnaan yang nanti lahir dalam hukum kasih. Setelah Yesus mengambil, dia mengucap syukur. Nah, ini saudara sekalian. Ini yang terjadi dalam Ekaristi, kalau kita merayakan Ekaristi, yang merupakan pusat dan puncak sumber hidup kita, makanan kehidupan kita.
Maka jangan bermalas-malasan untuk merayakan Ekaristi. Memang sekarang tidak begitu mudah dengan masa pandemi. Roti diambil, dia bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Bapaknya. Tetapi dia sebenarnya mau mengatakan, mari kita bersyukur atas makanan yang ada ini. Dalam doa Bapa kami kan kita mengatakan, berilah kami rezeki pada hari ini, makanan secukupnya. Jadi 7 itu mungkin tidak banyak bagi orang sebanyak itu, tapi kita bersyukur atas yang sudah kita terima. Jangan terlalu banyak mengeluh, karena dengan mengeluh, beban itu akan bertambah. Bukan dari luar, tapi kita yang membuatnya menjadi berat. Setelah dia bersyukur, dia memecahkan roti itu. Ini terulang dalam Ekaristi, dalam doa syukur agung. Ya. Dia memecahkan roti itu dan memberikan kepada muridnya. Bukan kepada orang-orang langsung. Ini sesuatu juga yang harus kita sadari. Kepada murid-murid. Karena mereka harus belajar dan mereka yang harus memberikan. Nah ini nanti sampainya kepada kita. Giliran kita yang sekarang harus memberikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan kepada yang lain. Setelah dia berikan kepada murid, murid lalu membagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua dapat makanan sampai kenyang. Bahkan masih ada yang terkumpul 7 paku. Tidak dibuang, tetapi disimpan. Maka jangan pernah membuang makanan. Paus Fransiskus mengatakan, ketika kita membuang makanan, kita mengambil makanan dari meja orang miskin yang tidak bisa makan. Mereka butuh makan, tapi tidak ada. Kita punya, kita buang. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita sadari. Lalu juga ada sedikit ikan. Sedikit ikan itu menunjukkan tidak banyak. Sama, kita juga tidak punya banyak. Tetapi yang tidak banyak ini bisa melimpah. Ikan yang tidak banyak itu pun diberikan kepada Yesus. Yesus kembali mengucap syukur, lalu membagikan. Kalau ikan tidak dipecah, tetapi dibagikanlah ikan itu sehingga semua makan sampai kenyang. Saya tidak mau memakai kata sisa makanan, tetapi kelebihan makanan. Kita tidak memberikan sisa-sisa kepada orang lain, tetapi kita kelebihan kita berikan. Kadang-kadang kita mengatakan, ya saya berdoa kalau saya sempat, atau ya saya berdoa nantilah kalau sudah selesai semua pekerjaan kita. Kadang-kadang kita memberikan kepada Tuhan sisa-sisa. Sisa-sisa apa yang kita punya, sehari ada 24 jam. Berapa jam kita memberikan waktu untuk Tuhan? Maka sebenarnya doa malam ini dan setiap malam yang saudara-saudari lakukan, itu bukan menyisihkan, bukan menyisakan, tetapi mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita harus memberikan sesuatu yang khusus karena kita menerima yang istimewa dari Dia. Hanya sayangnya yang terjadi kita berikan sisa-sisa. Bahkan pun kita sudah tidak kuat lagi, sudah capek dan kita baru berdoa dan baru separuh kita sudah tertidur. Saudara sekalian, kisah hari ini yang dalam minggu ini banyak rentetan kisah dalam Injil Misa Harian tentang penyembuhan, tentang pengusiran setan, dan hari ini pergandaan roti. Nah, dari semuanya ini, saya memberikan 5 poin catatan bagi kita semua. Saya mengambil bagian yang dikatakan Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasih, compassion. Hati yang tergerak oleh belas kasih. Semua yang dilakukan Yesus ini dasarnya hanya satu, yaitu belas kasih yang mengalir dari kasih.
Dikatakan hati yang tergerak oleh belas kasih. Jadi belas kasih ini menjadi dasar dan keluar lewat hatinya. Dasar dari seluruh pengajaran Yesus dan apa yang dilakukan itu adalah kasih. Belas kasih itu adalah kasih. Dan kita semua tahu yang kita sebut the golden law, hukum emas. Tadi saya singgung tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini menjadi bagian bagi orang Yahudi. Tapi 10 ini dikembangkan menjadi ratusan hukum sehingga tidak jelas lagi mana yang utama. Tertumpuk-tumpuk. Seperti kita meletakkan barang lalu ditumpuk-tumpuk, nggak tahu lagi mana yang utama. Nah, begitupun yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi. Dan Yesus mengembalikan itu. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Tak satu iota, tak satu titik pun. Tapi aku akan menggenapinya, mewujudkannya, menyempurnakannya. Karena Yesus sendiri adalah kasih. God is love, kata Santo Yohanes. Allah adalah kasih. Maka saudara sekalian, 10 perintah Allah ditulis dalam 2 loh batu itu disatukan menjadi satu saja. Kasih kepada Allah dan kepada sesama. Ini yang menjadi pusat pewartaan Yesus karena dia sendiri adalah kasih. Yesus datang ke tengah manusia berdosa. Dalam misteri inkarnasi pada waktu hari Natal kita rayakan Allah yang menjadi manusia dalam diri perawan Maria. Masuk dalam kedosaan yang kita lihat dalam peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak berdosa, tetapi dia masuk dalam kedosaan manusia lewat baptisan untuk membawa manusia keluar dari kedosaan. Itu semua karena kasih. Tanpa kasih, semua tidak akan terjadi. Paulus mengatakan, apapun yang kita lakukan, kalau tanpa kasih, sama saja seperti gong yang dipukul bersuara. Atau dalam pepatah Indonesia, tong kosong berbunyi nyaring. Maka orang bilang, apa bedanya orang ateis berbuat baik dan kita berbuat baik? Mereka melakukan juga aksi sosial, kita juga. Apa bedanya? Bedanya, kita melakukan karena kasih. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga membagikan kasih itu kepada yang lain. Jangan disimpan sendiri, dibagikan. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka lakukan sebagai tindakan humanis, kemanusiaan, sosial. Walaupun kata sosial itu juga berarti persaudaraan, ya, sosius. Itu bedanya. Kita melakukan karena kasih dan mengalami kasih dan berbagi kasih. Ini juga yang menjadi dasar kehidupan kita. Belas kasih dan kasih itu satu kesatuan. Maka Paus Fransiskus menjadikan, kita masih ingat ya, tahun 2017 kalau tidak salah, atau 2000 berapa itu dijadikan sebagai tahun kasih, di mana dibuka pintu kerahiman bagi semua saja. Dan kita semua mengalami kerahiman di mana pengampunan itu diberikan. Itu juga karena kasih. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, penyakit zaman ini yang paling berat bukannya kanker atau pandemi. Bukan, tetapi kekurangan kasih. Defisit kasih. Banyak orang luka batin, mengalami penderitaan karena tidak mengalami kasih, atau tidak mampu mengalami kasih dari orang tua, dari pasangan, dari mereka-mereka yang ada di sekitar. Karena kita lebih memperhatikan tetangga daripada keluarga kita kadang-kadang. Maka katanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Karena mungkin sudah bosan lihat setiap hari
Jadi lebih enak lihatnya yang di luar. Kita memulai melakukan mencintai dan setia apa yang ada di depan kita, bukan di luar. Nah, saudara sekalian, kasih ini lalu dikaitkan dengan hati, hati yang tergerak. Dari kasih itu mengalir dari hati. Hati itu bukan masalah jantung, ya, karena hati itu kan sebenarnya jantung. Dalam bahasa Indonesia ya agak susah, masa disebut jantungku sakit. Sakit hati, sakit jantung, nggak cocok. Jadi dipakai kata hati. Tapi kalau diterjemahkan, hati bukan lever, ya. Susah kalau dalam bahasa asing kita katakan lever kudus Yesus kan nggak jalan juga. Maka kata hati itu menunjukkan seluruh kepribadian kita. Hati itu menunjukkan seluruh diri kita. Maka kalau kita mengasihi orang, kita mengasihi dengan seluruh diri kita. Bukan hanya dengan memberi saja. Maka ketika orang tidak ke gereja, dia titip saja. Ini titip kolektor. Tidak bisa. Romo titip doa, loh, hanya titip tok. Kita juga harus berdoa sendiri. Jangan hanya titip. Perlu kita memohon doa, tapi kita juga perlu berdoa. Karena inilah kekuatan kita. Maka hati itu menyangkut seluruh pribadi. Oleh sebab itu ketika Yesus bilang hatiku tergerak, itu bukannya perasaannya, seluruh dirinya tergerak. Maka dia juga melakukan sesuatu, dia berdoa, dan dia menggandakan roti, dia menyentuh orang kusta yang dikatakan najis, dia menyembuhkan orang, membangkitkan semua yang disingkirkan manusia, disentuh oleh Yesus. Itulah hati. Maka saudara sekalian, hukum kasih yang kita lihat tadi itu adalah Yesus sendiri sebenarnya. Kasih itu ada dalam diri Yesus, dan kasih itu adalah Yesus. Dan itu kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang adalah kasih. Tidak menghukum, tetapi mengampuni. Dan Yesus mengatakan, di mana hartamu, di situ hati. Coba kita perhatikan, apa yang dia fokus hidup kita sekarang ini atau selama ini. Kalau kita berfokus pada makan, minum, kekayaan, pekerjaan, ya hati kita di sana. Hati kita di sana, itulah yang paling penting. Maka Yesus benar, di mana hartamu, di situ hati, bukan perhatianmu selalu di situ. Tapi kalau harta kita ada pada Tuhan, maka hati kita pun ada pada Tuhan. Nah, kemana sekarang hati kita? Coba kita juga bertanya. Kita perlu ambil waktu hening, doa pribadi penting, doa bersama juga perlu, tapi pribadi juga penting. Coba bertanya, hati saya ini ada di mana? Harta saya itu yang mana? Apakah harta ini selalu harta duniawi atau harta surgawi? Yesus bilang, harta duniawi akan habis dimakan dengar dan karat. Jadilah harta yang tidak akan musnah. Orang kaya yang dikisahkan dalam Injil, itu menumpuk semua hartanya, menyimpan dalam lumbung. Dia bilang, nah sekarang saya bisa santai, ongkang-ongkang, harta saya banyak untuk 7 keturunan, tenang saja. Yesus bilang, nanti malam kamu mati. Untuk apa semuanya itu lalu kamu simpan? Saudara sekalian, hidup kita ini sementara. Sementara, walaupun kita minum banyak vitamin atau awet muda dan seterusnya itu dicat rambutnya, tapi semuanya itu sementara. Kita harus punya harta yang akan sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. Saudara sekalian, Yesus juga pernah mengatakan, bukan yang masuk yang najis, tetapi yang keluar itu, yang keluar dari hati, itu yang menajiskan. Ini berkaitan dengan kisah bagaimana dikatakan oleh Yesus tentang yang haram-haram, halal-haram, cuci tangan, dan seterusnya. Dia bilang, bukan yang masuk.
Yang masuk itu selalu baik, walaupun tidak baik akan kita cerna, tapi yang keluar itu berbahaya. Yakobus mengatakan, supaya kita cepat mendengar, lambat bereaksi. Karena lidah itu tak bertulang dan bisa menjadi pedang bermata dua. Kata-kata itu bisa menyakitkan dan menghancurkan. Maka yang keluar ini berbahaya sekali. Semua yang kita keluarkan itu bisa berbahaya. Nah, maka saudara sekalian, perlu kita sungguh mencerna di dalam hati kita. Kita ingat ya, ketika Yesus didatangi janda perempuan dari Sirofenesia yang anaknya sedang kerasukan setan. Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti kepada anjing. Kita dengar kata-kata itu kasar, tetapi maksud Yesus sangat bagus. Karena orang Yahudi menganggap orang Sirofenesia atau yang luar Yahudi itu seperti binatang. Dan Yesus katakan, wanita itu bilang, walaupun dia bilang roti diberi anak-anak, tapi remah-remah yang jatuh itu dimakan anjing. Walaupun saya dianggap anjing, tapi saya juga akan mengambil remah-remah itu. Yesus bilang, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Mengapa? Karena wanita itu melihat Yesus sebagai kekuatan. Walaupun prioritas diberikan orang Yahudi, dan orang Yahudi sebenarnya tidak menerima remah yang jatuh itu, juga dari roti yang sama, itu yang akan kuterima. Imannya menyelamatkan. Yesus tidak pernah mengatakan perasaanmu menyelamatkan. No, imanmu menyelamatkan. Maka saudara sekalian, dari poin pertama kasih, poin kedua hati, dan poin ketiga saya mau katakan, inilah dasar pewartaan Yesus. Inilah dasar dia menyembuhkan, dia membuat mujizat. Inilah dasar dia menggandakan roh. Ini juga dasar yang membuat kita berdoa dalam novena mohon penyembuhan ini. Karena kita percaya belas kasih Tuhan itu melampaui segala-galanya bagi yang percaya. Ini penting, bagi yang percaya. Kalau kita nggak percaya, minum air Lourdes sampai kembung pun nggak terjadi apa-apa. Karena bukan airnya yang menyembuhkan, imannya yang menyembuhkan. Kalau Anda pernah ke Lourdes itu, banyak peristiwa penyembuhan terjadi kapan? Ketika prosesi sakramen Maha Kudus dan berkat diberikan mengalir dari Yesus. Dan air menjadi sarana, bukan tujuan. Kalau kita tidak percaya, ya bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan? Tuhan tidak pernah menyingkirkan siapapun. Orang yang tak percaya pun diundang, datanglah kepada-Ku. Nah, masalahnya mau datang atau tidak, itu kan? Maka saudara sekalian, dasar dari seluruh pewartaan dan karya Yesus adalah hatinya yang tergerak oleh kasih. Itulah yang menjadi powerful, kekuatan. Kasih itu tidak berkesudahan, Paulus mengatakan. Kasih itu tanpa ending. Kasih itu tidak pakai kontrak. Maka perkawinan Katolik kan tidak ada kontrak, tapi sekali dan seumur hidup, selamanya. Karena dasarnya kasih. Tentu harus selalu diperbaharui. 7 roti, 7 bakul, itulah kasih. Yaitu tak berkesudahan. Rahmat itu selalu mengalir, sempurna ada. Bahwa semua mujizat yang Yesus lakukan, penyembuhannya selalu tidak hanya fisik, tetapi seperti tadi, diambil kisah tentang orang lumpuh dalam novena, dia tidak mengatakan kamu berdiri, tapi pertama dosamu diampuni. Jadi Yesus itu mengambil yang paling dalam hidup kita. Dosamu diambil, dan kalau dosa sudah diampuni, kamu pun akan sembuh secara fisik.
Maka pertama-tama, saudara sekalian, kita memang berdoa mohon penyembuhan fisik kita. Tapi berdoa juga mohon penyembuhan batin kita. Karena itu penting. Fisik kalau sembuh, tetapi batin masih belum, itu masih ada sesuatu yang kurang. Nah, poin keempat, jadi yang pertama tentang kasih, kedua tentang hati, ketiga dasar pewartaan, keempat, Yesus melibatkan para muridnya. Nah, disinilah bagian kita. Yesus melibatkan kita semua. Dalam proses pendidikan para rasul, Yesus memanggil, Yesus tidak pilih-pilih, dari orang banyak itu dia ambil. Entah itu pemungut cukai, entah itu orang pemberontak, Simon orang Zelot, entah itu nelayan, entah itu Yudas Iskariot, semua dibawa. Karena manusia itu bisa berubah, kita jangan memasang stigma pada orang, ya. Oh, dia itu cerewet. Itu kalau mata kita sudah kita pasang sebuah seperti ribon itu sesuatu yang hitam, kita akan melihat hitam terus. Yesus tidak pernah buat seperti itu. Siapapun dia panggil, dan dia persiapkan supaya terjadi transformasi diri, perubahan hidup. Nah, masalahnya, tidak semua orang mau berubah. Yudas Iskariot ternyata tidak, walaupun sudah diingatkan. Yudas, setan sudah mengintai. Tetap saja, hartanya bukan pada Yesus, tetapi pada duit. Maka Yesus, ketika ada wanita yang meminyaki kaki Yesus, Yudas dalam pikiran, wah itu mahal sekali minyak wangi itu. Dan dia bilang kalau dijual kan uangnya bisa untuk orang miskin. Yesus bilang, Yudas, orang miskin ada padamu, tapi aku tidak ada padamu. Bukan orang miskin yang Yudas pikirkan, uangnya itu yang bisa dimanfaatkan. Maka saudara sekalian, inilah yang penting. Kita termasuk adalah para rasul yang dibekal. Pembekalan kita itu bukan lewat pengajaran saja, lewat membaca, tetapi sekali lagi mengalami Yesus dalam hidup kita. Pengalaman iman, pengalaman kasih, pengalaman dikasihi. Orang susah mengasihi kalau tidak mengalami dikasihi. Yesus mengatakan kepada mereka di tempat lain dalam Injil, kamu harus memberi mereka makan. Jadi bukan lagi dari aku, kamu memberi mereka makan. Dan mereka bingung dari mana. Nah, di sini mereka tidak melihat siapa Yesus yang menyertai. Kadang kita merasa terlalu fokus pada diri sendiri, ya. Saya bisa, saya mampu. Kita bilang pada anak-anak kita, oh kamu hebat, kamu pintar, kamu bisa. Nanti dulu, kamu bisa, kamu hebat dari mana? Tuhan memberikan karunia. Kalau enggak, suatu ketika anak kita merasa nggak bisa ujian, lalu mereka putus asa, maka banyak korban bunuh diri di mana-mana. Karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yesus menunjukkan kepada para murid, kamu tidak bisa melakukan sendiri. Tetapi aku ada bersama kamu. Mereka tidak lihat. Ketika Yesus di perahu tidur, terjadi angin ribut, mereka ribut semua dan membangunkan. Loh, kalau tenggelam kan tenggelam bersama Yesus. Nah, inilah yang juga menjadi bagi kita penting. Masa kita belajar, kita masih belajar sampai kita menutup mata. Kita perlu melihat pribadi Yesus dalam hidup kita. Kita sering menjadi panik, banyak masalah muncul, sakit, terutama masa COVID ini, kita bingung dan kita tidak mampu. Karena kita berputar pada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak mungkin kurang melihat kehadiran Tuhan. Sikap persembahan diri yang sangat diperlukan. Ketika kita mampu mempersembahkan diri, mengalami kasih-Nya, ada ketenangan dalam hidup kita, dan penyakit itu pun pelan-pelan bisa disembuhkan. Penyakit itu ada di dalam diri kita, dan kita perlu bersahabat istilahnya. Karena itu dalam diri kita. Kita tolak, kita benci, berarti kita juga membebani diri kita.
Karena di dalam, bukan di luar. Tapi ketika kita mempersembahkan sakit kita, ada ketenangan, ada sesuatu yang meringankan. Karena di situ rahmat Tuhan mengalir. Beberapa kesaksian mereka yang sakit berat seperti kanker, mereka protes semakin sakit. Tapi ketika mereka surrender, berserah diri, mempercayakan, lalu mulailah terjadi ketenangan dan pelan-pelan mengalami penyembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Maka saudara sekalian, tadi dikatakan para rasul diminta supaya membagikan roti itu. Roti dari orang, Yesus menggandakan, para murid membagikan. Artinya apa? Kita membagikan rahmat yang mengalir dari Tuhan, bukan dari kita kepada sesama. Jangan pernah sombong bahwa kita punya segala. Semua itu dari Tuhan. Yang diberikan secara cuma-cuma, yang kita kembangkan untuk kita nikmati dan kita bagikan. Jangan disimpan sendiri. Berbagi berkat kepada yang menderita dan yang membutuhkan. Itu sangat penting. Maka saudara sekalian, kita diundang. Hari ini, bukan besok. Karena tomorrow never comes. Besok tidak pernah datang. Hari ini. Kita harus mulai melakukannya. Ada sebuah cerita menarik, mungkin sudah pernah dengar juga. Itu ada seorang ibu, setiap pagi dia naik angkot. Karena dia mau jualan di pasar. Nah, di angkot itu ditulis, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Nah, coba Anda naik angkot itu kan senang sekali ya. Ibu ini senang sekali, dia bilang, besok gratis. Dia bilang. Jadi dia naik angkot itu, besoknya tunggu lagi. Angkot yang sama lewat, dia naik, dia turun, nggak bayar. Keneknya bilang, Bu, bayar. Loh, katanya gratis. Baca, Bu, hari ini bayar, besok gratis. Dan besok tidak pernah datang, saudara sekalian, selalu hari ini. Maka kalau kita menunda, kita sudah terlambat. Hari itu akan terus. Saya baru ngomong pun sudah lewat, dan sudah ke depan. Maka jangan menunda. Alami belas kasih Tuhan dalam diri kita, bagikan itu kepada sesama. Maka saudara sekalian, poin terakhir kita dipanggil untuk menjadi pembawa kasih Tuhan. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, cinta mulai dari rumah masing-masing. Dari keluarga, ini kan kelompok doa keluarga, love, praying, cinta dan doa. Nah, cinta itu mulai dari rumah, saudara sekalian, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami cinta suami istri dan anak, lalu dibagikan. Kalau di rumah nggak ada cinta, hidupnya berantem terus, bagaimana kita bisa membagikan? Ada orang yang aktif sekali di gereja, malah mungkin tinggal di gereja, keluarganya ditinggalkan. Prioritas kita adalah keluarga. Dan di dalam keluarga itu Tuhan hadir. Anda punya salib kan di rumah, punya salib. Coba dicek, salibnya mungkin sudah penuh debu itu. Nah, salib itu bukan aksesoris, itu tanda kehadiran Tuhan di rumah kita. Jadi kalau Anda suami istri mau berantem, doa dulu kepada Yesus, mohon izin. Nah ini saudara sekalian, poin terakhir saya, bukan hanya Yesus yang punya hati yang berbelas kasih. Itu dia bagikan, semoga kita juga punya hati yang berbelas kasih. Kita mendoakan semua yang sakit, itu juga karena kita punya hati yang berbelas kasih. Kita kunjungi mereka yang sakit, kita bantu karena mereka tidak mampu. Makanan, minuman, apapun yang kita punya. Komunitas, gereja, kerjaan, semua adalah tempat kita untuk berbagi kasih. Para Romo mungkin memang menjadi tidak mudah, harus melayani sakramen perminyakan mereka yang sakit dengan macam-macam peraturan. Kerinduan itu tetap melayani, tapi kadang-kadang dibatasi, maka ada yang tetap melayani, dan juga ada yang terkena.
Tetapi terkena mereka merasa tidak apa-apa, karena ini adalah bagian pelayan. Ketika Pater Damian, seorang Romo yang berangkat ke Pulau Molokai di tempat semua penderita kusta, orang nggak mau ke sana, tapi dia ke sana membantu melayani. Dia juga terkena dan mati. Konsekuensi mengalami kasih dan berbagi kasih mungkin ditolak. Seperti Yesus bilang kepada para rasul, pergilah. Dan siap kamu seperti domba di tengah serigala. Mungkin ada yang menolak, tidak apa-apa. Yesus mengalami penolakan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan dan bagikan kasih itu untuk semua yang lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tindakan Yesus, karyanya, sabda dan perbuatan didasari oleh hati yang tergerak oleh kasih. Semoga saudara sekalian menjadi sarana-sarana kasih, menjadi nabi-nabi cinta kasih di zaman sekarang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita diutus oleh Tuhan. Terima kasih saudara sekalian untuk kesempatan ini. Saya pikir waktunya memang sudah cukup. Saya tidak memberikan PowerPoint, semoga Anda minimal dapat mendengarkan sedikit, tetapi selanjutnya Anda yang menjadi bagian dalam perutusan. Jadi ada kasih, ada hati, ada dasar yaitu hati yang tergerak oleh kasih, dan kita semua adalah para murid yang juga dilibatkan oleh Tuhan, dan yang terakhir kita dipanggil, diutus untuk berbagi kasih. Khususnya di masa pandemi yang tidak mudah ini dengan macam-macam situasinya. Kita tidak pernah boleh menyerah, tetapi selalu bersyukur karena Tuhan bersama kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada